Diakonia maju, Diakonia jaya, kita sejahtera. BLB, Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia. Shalom teman-teman, SMP Katolik Diakonia. Kembali lagi di YouTube channel SMP Katolik Diakonia. Jangan lupa sebelum nonton video ini di subscribe, lonceng, like, comment, and share ya teman-teman. Dan hari ini di BLB, Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia, kita kedatangan tamu guru yang sangat luar biasa di episode perdana dari BLB, Bincang Luar Biasa Diakonia. Yuk teman-teman, kita kenalan dulu dengan salah satu bintang tamu dan guru yang kita undang di BLB episode pertama. Dengan ibu siapa bu sebelumnya bu? Ibu Purnama Dewi Siregar. Ibu Purnama Dewi Siregar. Ibu biasanya sering dipanggil apa nih bu sama anak-anak di SMP Katolik Diakonia? Biasanya si anak-anak memanggil saya dengan sebutan Ibu Dewi. Dan ada juga yang manggil Mami. Dan ada juga yang manggil Bude. Ada manggil Ibu Dewi. Iya, terserah deh, yang penting anak-anak senang dan mereka merasa nyaman dengan sebutan itu. Betul. Nah, ibu mengajar kelas berapa dan bidang mata pelajaran apa bu? Saya mengajar di kelas 9 untuk bidang studi IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Berarti hanya di kelas 9 dan kelas 8, kelas 7 tidak bu? Tidak ya, cuma kelas 9. Tapi untuk tahun ini saya hanya di kelas 9. Tahun-tahun sebelumnya saya mengajar di kelas 7 dan kelas 8 ya. Anak-anak kelas 8 ya yang sekarang pasti sudah tahu bagaimana Bu Dewi ya nak ya. Halo. Dan ibu di sini tuh menjabat sebagai apa bu? Saya di samping mengajar IPS di kelas 9, saya di sini menjabat sebagai Kepala SMP Katolik Diakonia. Kepala SMP Katolik Diakonia. Jadi walaupun anak-anak kelas 7, teman-teman kelas 7, teman-teman kelas 8 tidak diajarin Ibu Purnama Dewi Siregar, tapi kalian juga bisa merasakan, bisa dipimpin, bisa diajar oleh Ibu Purnama Dewi Siregar sebagai dan selaku kepala sekolah di SMP Diakonia. Ibu mengajar di SMP Katolik Diakonia sudah berapa lama bu? Saya mengajar pertama sekali di SMP Katolik Diakonia itu tahun 2008. Tahun 2008, sekarang tahun 2020. Berarti udah berapa tahun bu? Sudah mau menjalani tahun ke-13 saya Tahun di ke-13. Diakonia. Tapi selama ibu mengajar di SMP Katolik Diakonia dari tahun pertama sampai tahun mau yang ke-13, ada nggak sih bu pengalaman yang menarik, pengalaman yang unik, pengalaman yang lucu yang mungkin nggak akan bisa dilupain selama mengajar di SMP Katolik Diakonia? Ya banyak sih kalau mau kita ungkapkan satu persatu ya. Tetapi yang paling menyenangkan itu adalah anak-anak Diakonia itu oke punya ya. Anak-anak itu ya luar biasa kekeluargaannya, kedekatannya terhadap Bapak Ibu guru maupun terhadap teman-teman. Itu yang membuat saya pribadi merasa sangat nyaman ya. Sampai 13 tahun saya di sini ya, rasa kekeluargaan baik di kalangan Bapak Ibu guru, karyawan maupun terhadap siswa-siswinya. Jadi di Diakonia itu oke punya kekeluargaan ya anak ya. Nah, ibu sekarang menjabat sebagai kepala dari SMP Katolik Diakonia. Dan sekarang tuh dibilangnya lagi masa-masa di mana anak-anak belajar di rumah atau PJJ, pelajaran jarak jauh, atau yang sering kita bilang home learning, di mana guru-guru mengajar dan lewat internet, lewat komunikasi teknologi. Nah, ada nggak sih bu tanggapan ibu mengenai PJJ atau home learning ini? Ada sih ya, sebenarnya secara pribadi ya saya sendiri dan anak-anak juga menurut pengakuan mereka tuh sebenarnya lebih enak bu kalau kita belajar di kelas, kita bisa ketemu teman-teman, kita bisa ketemu Bapak Ibu guru, dan kita lebih paham ya apabila langsung Bapak Ibu guru mengajar kita di depan kelas. Tetapi karena situasi dan kondisi pandemi sekarang ini ya COVID-19 ya, mau gak mau ya kita harus mengikuti
anjuran pemerintah. Betul. Harus belajar dari rumah. Ya, harapan saya sih anak-anak belajar dari rumah ya tetap semangat gitu loh. Meskipun kita belajar di tempat masing-masing. Tapi ingat ya anak-anak ya, untuk SMP Katolik Diakonia, Bapak Ibu guru tetap mengajar di kelas masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya setiap jamnya. Jadi anak-anak itu merasa ya seolah-olah berada di dalam kelas diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang sesuai dengan jam mata pelajaran yang diajarkan. Jadi walaupun teman-teman dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP Katolik Diakonia tidak belajar di sekolah, melainkan belajar di rumah, tapi Bapak dan Ibu guru tetap masuk. Buktinya bisa lihat dari video ini kita bikin di kelas. Ini kelas 9 loh anakku ya, kelas 9 ya. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung bahwa pembelajaran home learning atau PJJ pelajaran jarak jauh itu tidak menyenangkan bagi anak-anak peserta didik yang lain karena mungkin bosan dan sebagainya. Tapi apa sih Bu penyebab utama siswa itu terkadang bosan terhadap pembelajaran home learning dan PJJ? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau membuat anak itu pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ya, mereka itu biasanya bosan. Dari berita yang saya terima dari anak-anak, antara lain ya, satu, jaringan internetnya kurang bagus atau kurang baik ya, itu pasti menghambat ya. Karena apa? Apabila pembelajaran PJJ sudah melalui online, tetapi jaringan internet tidak mendukung, otomatis membuat anak menjadi malas untuk mengikuti pembelajaran online. Benar. Ya. Itu yang pertama, jaringan internet. Jadi sebelum ya anak-anak ya, sebelum memulai pembelajaran PJJ, pastikan jaringan internet kita baik ya untuk menerima pembelajaran dari guru lewat internet atau online. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, yang membuat anak itu bosan lagi adalah nih bagi Bapak Ibu guru ya, khususnya teman-teman Bu Dewi nih ya. Kadang membuat anak itu bosan dalam pembelajaran online adalah terlalu banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi anak-anakku ya yang ada di SMP Katolik Diakonia ya, kita Bapak Ibu guru di SMP Katolik Diakonia di awal ya, sebelum memulai tahun ajaran baru, kita sudah adakan rapat dan mensepakati bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh ya tidak membuat tugas segudang ya yang membuat anak menjadi terbebani, membuat anak menjadi malas, membuat anak menjadi bosan untuk mengikuti pelajaran PJJ. Jadi kita sepakati bersama-sama di SMP Katolik Diakonia bahwa kita mengajar dengan menyenangkan ya, membuat anak lebih semangat, membuat anak lebih optimis dan lebih bergairah untuk mengikuti setiap materi pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru per bidang studi masing-masing. Tapi pasti kalau Bapak Ibu guru ngasih tugasnya misalnya banyak, pasti punya tujuan tersendiri Bu kalau menurut saya. Karena selama learning pasti teman-teman bangunnya nggak mungkin setengah 7 dong. Pasti ada yang jam 8, ada yang jam 9, makanya tugas-tugas terkadang suka terhambat. Nah, selain itu ada lagi Bu yang membuat siswa bosan saat pembelajaran learning. Ada sih, antara lain ya ini pesan Ibu Dewi ya. Nah, kita kan yang tahu kondisi rumah kita masing-masing ya. Nah, Ibu harapkan supaya kamu itu ya tidak bosan mengikuti pembelajaran learning. Kamu harus pastikan posisi belajar kamu itu menyenangkan untuk belajar. Artinya, pastikan kamu di tempat masing-masing duduk ya seperti di dalam kelas, ada meja, ada kursinya sehingga kita nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Jadi tidak ada yang tiduran, tidak ada yang santai-santai ya Nak ya. Tetap ya. Pastikan posisi kita ya siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ada lagi Bu? Ada lagi. Apa nih Bu? Yang berikutnya adalah kalau kamu ya merasa tidak bosan mengikuti PJJ adalah kamu harus
mengikuti peraturan yang dianjurkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, antara lain disiplin waktu ya Nana ya. Kita kan di Diakonia ya, PJJ dimulai jam 8. Jam 8. Di Ya. Diakonia dimulainya jam 8. Ya. Dengan 3 mata pelajaran setiap harinya. Sampai jam berapa tuh Bu? Dari jam 8 Sampai sampai jam jam 1 siang. Biasanya kan kalau belajar di sekolah aktif ya itu dari Iya. jam 7 sampai jam 2. betul lebih lama Iya. terus harus ke sekolah juga. Betul, capek juga kan Capek waktu juga. menyita waktu. Dan Benar. begitu mata pelajarannya bukan hanya 3 mata pelajaran, Ih, bisa tapi lebih. bisa lebih, bisa Benar. 8, bisa 9. Benar, Bu. Jadi dalam pelajaran PJJ ini khususnya di sekolah kami SMP Katolik Diakonia tidak memberatkan anak. Jadi intinya PJJ ini kita lakukan membuat anak itu merasa nyaman belajar dari rumah. Betul. Ya. Itu aja pesan Bu Dewi. Ada lagi, Bu? Nyaman. Berikutnya, dalam pelajaran PJJ ini anak-anak ya kita harus konsisten. Ya, Konsisten. karena Bapak Ibu guru di awal pembelajaran ya sebelum masuk ke materi pasti sudah ada aturan main ya. Artinya peraturan dalam setiap mata pelajaran. Contohnya kapan saatnya mengumpulkan tugas ya. Betul. Kapan saatnya kita akan apa sih namanya? Ulangan. Ulangan itu sudah diberikan. Iya. Apalagi di Diakonia ya di tahap dimulainya PJJ ini Bapak Ibu guru ya khususnya para wali kelas sudah men-share ya di grup masing-masing agenda untuk pelajaran jarak jauh selama satu minggu ke depan. Ya Jo ya Berarti 1 minggu ke depan. Berarti sebelum pembelajaran seminggu itu udah Iya. ada Sudah apa ada namanya, proses perencanaan. proses, ya, sudah ada perencanaan apa-apa saja langkah-langkah yang akan anak lakukan. Jadi sudah terarah, punya tujuan. Dan jadi sudah dikasih tahu ke anaknya juga. Sudah dikasih tahu ke anak. Jadi tidak bisa mengeles untuk anak-anak teman-teman di SMP Katolik Diakonia. Ada lagi Bu, penyebab siswa bosan gitu terhadap pembelajaran e-learning yang bikin mumet ini? Tetapi sebenarnya sih banyak ya. Tapi itu yang paling utama yaitu yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kondisi rumah yang tidak kondusif untuk mengikuti pembelajaran PJJ. Yaitu Betul. tadi seperti Ibu katakan tadi adalah tempat dia untuk belajar itu tidak dipastikan dengan nyaman untuk dia Betul. belajar. Jadi Ibu imbau kepada anak SMP Katolik Diakonia, ya kamu buatlah kondisi tempat belajar kamu di rumah nyaman mungkin untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ya setiap harinya loh ya. Yang berikutnya kerjakan tugas ya tepat waktu dan jangan ditumpuk ya ini dia. Jangan ditumpuk. Kalau kita numpuk ya ibarat pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukti. Jadi bukti. Nah, kalau bisa tugasnya begitu diberikan Bapak Ibu guru Langsung langsung dikumpulkan. dikerjakan. Jadi enjoy ya. Betul Bu. Oke. Nah, tadi kan penyebab kenapa anak-anak bosan terhadap pembelajaran e-learning. Setiap ada penyebab pasti ada obat dong Bu. Nah, kira-kira nih Bu, pembelajaran yang bagaimana sih Bu yang harus dilakukan guru supaya membuat anak-anak itu tidak bosan saat belajar di rumah atau PJJ ini Bu? Nah, ini dia. Untuk teman-teman Jadi kan, Bapak Ibu guru yang terhormat, anak-anak ya, kami para Bapak Ibu guru khususnya di SMP Katolik Diakonia di dalam menghadapi kejenuhan, kebosanan anak-anak selama pandemi ini dengan melakukan pembelajaran jarak jauh ya, kita berusaha mengintrospeksi diri salah satunya ya, yaitu dengan cara bagaimana kita sebagai guru harus kreatif dan inovasi. Artinya kita guru di dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak melalui online ya tidak monoton tidak mau dengan cara itu saja. Tapi banyak berbagai cara yang kita lakukan kepada anak. Antara lain, kita bukan hanya ceramah saja, kita bukan hanya sekedar memberikan tugas, tetapi di dalam materi itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan materi pelajaran lain. Betul. Contohnya kayak Ibu Dewi ya yang sudah di dalam pembelajaran IPS itu saya tahu IPS itu pasti pelajaran yang sangat
ya kata orang sih membosankan ya. Tetapi kalau menurut Bu Dewi ya, anak-anak khususnya kelas 7 yang belum tahu Bu Dewi ya, Ibu beritahu nih, ketika pelajaran IPS yang Ibu ajarkan, Ibu introspeksi diri. Kenapa ya pelajaran IPS itu membuat anak-anak bosan? Apalagi nih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu berusaha ya supaya pelajaran IPS itu menyenangkan. Berarti di dalam proses pembelajarannya itu yang pertama tidak monoton, artinya metode yang digunakan tidak hanya itu saja, tapi bervariasi. Ya, ya. Antara lain yang pernah saya lakukan, antara lain ya seperti praktek penjualan. Nah, kalau dulu kan kita ya kelas 7, kelas 8 ya, dulu mereka pernah ya praktek penjualan. Nah, mereka langsung berjualan. Di dalam penjualan itu ada istilah produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi mereka bisa memproduksi sendiri, mereka bisa memperdagangkan atau menyalurkan ke masyarakat. Terus konsumsi. Nah, mereka bisa mengkonsumsi sendiri, bahkan dijual kepada orang lain. Tetapi dalam proses pandemi sekarang untuk menghindari penyebar luasan virus corona ya, mungkin bisa juga kita lakukan ya untuk praktek penjualan tetapi berdasarkan online. Betul. Jadi nggak harus ketemu langsung ya, tetapi praktek penjualan berdasar online, apalagi sekarang sudah canggih. Sudah canggih. Tinggal pesan langsung datang antar barang ya anak-anak ya. Nah, berikutnya untuk dalam pembelajaran IPS ini agar menyenangkan, tidak hanya sekedar teori Bang Jo, tetapi tetap ya dikolaborasi tadi, katakan tadi, dipadukan dengan materi-materi yang menyenangkan sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat jam pembelajaran. Apalagi kan sekarang kan udah ada aplikasi yang mendukung ya kan, benar. Kita sebutin aja aplikasi, ada aplikasi Google Classroom buat tugas-tugas, ada Zoom juga kalau buat tatap muka. Terus Google Meet ya, Google Meet. Menggunakan anak-anak SMP. SMP Katolik memakai Google Meet. Betul. Jadi lebih nggak usah monoton misalnya nge-share di WA. Ini ya Google Classroom gini-gini kodenya. Kita bisa langsung bertatap muka walaupun hanya lewat visual, hanya lewat laptop dan handphone, yaitu dengan memakai Google Meet atau enggak juga Zoom. Terus Bu, closing statement nih Bu dari akhir pembicaraan ini untuk anak-anak selama PJJ atau learning ini Bu. Oke, pesan yang Bu Dewi ya kepada anak-anakku terkasih kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 ya. Jangan jarak membuat kamu menjadi bosan. Ya, marilah kita tetap semangat, tetap optimis, kita kreatif, kita inovatif ya. Saya pasti bisa. Betul. Ya. Sekali lagi Ibu katakan, kita harus semangat, harus optimis, harus inovasi, kreatif, dan yakinkan pada diri sendiri, rasa percaya diri. Saya pasti bisa. Betul. Jadi itu aja Bu, inti dari pembicaraan ini, kita harus tetap semangat saat masa pandemi ini, saat pembelajaran jarak jauh, jarak tidak dapat, walaupun jarak bisa memisahkan, tapi kita harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi cukup sekian aja kita ngobrol luar biasa, bincang luar biasa SMP Katolik Diakonia episode pertama ini dengan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Ibu bernama Dewi Srega. Dan saya Jonathan Masara mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, lonceng, like, komen, dan share video ini kalau kalian benar-benar bermanfaat dan kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Diakonia maju, Diakonia jaya, kita sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Dewi. Bye. Terima kasih telah menyaksikan BLB, Bincang Luar Biasa SMP Katolik Diakonia. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.